wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rizqan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa afafa ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayo ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur dulu kepada Allah SWT atas segala limpah rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kehidupan kita, usia kita, dan seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Alim kita ini sungguh sangat luar biasa ya. Artinya sudah sekian kali kita melakukan taklim, kita masih diberikan kekuatan untuk semangat dan bisa hadir dengan segala keterbatasan yang ada. Semoga kehadiran kita itu di dalam mengikuti taklim ini menjadi bagian langkah kita untuk menuntut ilmu, menjadi bagian kita untuk menapak tilasi risalah para ulama, para ulama-ulama salaf, sehingga dengan begitu kita mendapatkan tabaruk dari beliau yang telah mentradisikan taklim ini. Sayangnya setahu saya dulu teman-teman sudah punya kitabnya. Iya, ini sengaja nggak dibawa atau mengelupa itu. Karena sangat-sangat berbeda kalau kita kemudian menyimak dengan kitabnya dengan menyimak dengan telinga kita, sangat berbeda. Ya mungkin salah satu tabaruk kita untuk mendapatkan ilmu yang melahirkan kesadaran, yang melahirkan kemudian tambahan ilmu, barangkali dengan di bawah itu. Walaupun mungkin kita sedikit nggak bisa tapi memperhatikan itu. Paling tidak ada kesadaran kita atas kefakiran kita ya, kefakiran kita terhadap ilmu. Kemudian kesadaran kita untuk terus-menerus mempelajari. Apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran. Yang kita sama-sama tahu ketika kita membaca Al-Quran, maka dihadapkan terbayangkan pada diri kita seakan bagaimana Rasulullah dulu mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Dan mana dulu Allah SWT melalui malaikatnya mewahyukan itu kepada Rasulullah. Dan kita juga tahu bahwasanya Al-Quran itu juga ada syafaat di situ ya. Ada obat juga begitu. Ada sekian banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaannya. Maka barangkali dengan kita ada usaha untuk memahami, mentadaburi itu mukjizat yang menjadi nilai Al-Quran itu bisa masuk membersihkan hati kita, menambah iman kita, dan bisa menenangkan hati kita. Paling tidak membuat kita itu punya semangat. Nah, ini tradisi ini harus kita budayakan. Gitu. Tradisi ini harus kita budayakan. Minimal ada kesadaran kita untuk bersemangat, tumbuh, berkembang, menuntut ilmu. Semangat untuk, ya paling tidak itu tumbuh, semangat untuk belajar kitab gitu. Apalagi antum semua ini kan kiai-kiai di daerah Mas.
Walaupun nggak semuanya bisa, paling tidak, udah pernah ngaji tafsir itu. Nah gitu. Ya, saya kira kayak gitu ya. Kita harapkan nanti untuk 2 bulan selanjutnya teman-teman yang punya kitab itu di bawah itu. Di bawah. Sehingga ada catatan, ada asarnya. Memang kita itu tadi taklim, mendatangi taklim. Baik, kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 111. Melanjutkan. Iya, karena tugas saya ini. Kalau ditugaskan, dipaksa untuk ditugaskan. Yang kemarin, beliau menemuinya. 111. Yang kemarin belum selesai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalu khud jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim falahu ajruhu wa inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini cukup menarik ya kak ya. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka ini kaum Yahudi dan Nasrani. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga illa kecuali man kana hudan, kecuali orang ya Yahudi. Au Nasara, atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Kul, katakanlah Muhammad, hatu, datangkanlah burhanakum, bukti-bukti kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian itu adalah orang-orang yang benar. Bala, tidaklah demikian. Yang benar adalah man aslama wajhahu lillahi, barang siapa yang menyerahkan wajahnya atau berserah diri dan ikhlas lillahi kepada Allah, wahwa, dan dia adalah muslimun, orang yang berbuat baik, falahu, maka ia akan mendapatkan ajruhu, pahalanya, inda rabbi, si Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan dia tidak akan takut alaihim, tidak ada rasa takut alaihim menimpa mereka, walau yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih. Secara singkat kita gambarkan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi yang Nasrani. Tilka amanihum, itu asumsi mereka, angan-angan mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu berangan-angan bahwasanya surga itu adalah milik mereka. Nah, itu disampaikan kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah melalui Allah kemudian suruh bantah perkataan itu, pernyataan itu. Kul, katakanlah Muhammad, bantahlah Muhammad. Hatu, kalau memang surga dan neraka surga itu milik kamu, hatu, datangkanlah, berikan ya, burhanakum, dalil hujah kamu dengan kuat. Burhan itu hujah atau bukti yang kuat, yang jelas dan yang kuat. Ya, datangkan atau berikan hujahmu, dasar yang kuat, yang menyatakan bahwasanya kamu itu betul-betul punya hak masuk surga. In kuntum shadiqin, jika engkau benar-benar yakin atau benar. Menarik kan? Artinya ini kan ahli kitab. Ya, Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Mereka mengklaim adalah ahli surga. Nah, kita juga bisa begitu. Karena kita kan ahli kitab. Kalau antum mengklaim diri ahli surga, ya datangkan buktinya. Artinya surga itu bisa dirasionalisasi dengan bukti-bukti yang nyata. Artinya bisa mengukur diri kita sendiri loh. Kita itu termasuk ahli surga atau tidak. Nah, jenengan harus mendatangkan bukti-bukti yang menyatakan jenengan termasuk ahli surga.
Kalau memang ada bukti-bukti yang memang mengantarkan masuk surga, ya nggak harus surga. Kalau ada nggak bisa mendatangkan itu berarti kita mengikuti buktinya apa yang didasarkan oleh Allah apa itu. Syarat-syarat yang ditentukan Allah untuk menjadi ahli surga ya apa kan itu kan. Ya. Walaupun secara garis besar semua umat Islam itu insya Allah masuk surga, tapi mampir sih. Mampir sih. Ya. Nah, garis besarnya begitu. Maka bantahan dari Rasulullah itu buktikan kalau engkau itu memang ahli surga. Artinya pembuktian ini kan bisa dirasionalisasikan, bisa didatangkan bukti-bukti itu untuk mengklaim kita menjadi ahli surga. Tidak berdasarkan asumsi, berdasarkan klaimisasi. Nah, kemudian di dalam bantahan Rasulullah itu bala tidaklah begitu atau tidaklah bagian yang orang yang masuk ahli surga itu adalah man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, dua ya. Yaitu adalah orang yang mengikhlaskan atau memasrahkan, menyerahkan wajahnya dirinya, maksudnya mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan amalnya, dan menyerahkan hatinya, ya, mengikhlaskan amaliyahnya baik lahir maupun batin lillahi semata-mata karena Allah, ya, wahwa musinun, dan dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan di sisi Tuhan, balasan di sisi surga. Dan digambarkan wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan dia tidak akan mendapatkan tidak punya rasa takut dan rasa khawatir. Puasan, ada kebahagiaan, ada kepastian dia adalah orang yang masuk surga. Ya, tafsir, bukan tafsiran. Masih bayangan saya. Sekarang tafsirnya. Ai, qala al-yahudu, orang Yahudi berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga illa man kana yahudan, kecuali orang Yahudi. Wa qalat nasara, wa qalat nasara. Berarti an-nasara itu mu'anas. Ya, wa qalat nasara. Dan orang yang Nasrani itu mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Mereka menentukan terhadap diri mereka kaplingan surga itu untuk diri mereka saja. Jadi mereka itu Yahudi dan Nasrani menentukan diri mereka secara sendiri, diri mereka sendiri masuk surga. Nah, wa hadza mujaradun amaniyun ghairu maqbulan. Ini adalah angan-angan kosong yang tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Illa bihujatin wa burhanin, kecuali dia bisa mendatangkan hujah, dalil dan burhan, bukti-bukti yang nyata. Nah, makanya tadi kan surga itu kan bisa dirasionalisasi, dilogiskan kalau kita bisa mendatangkan bukti-bukti yang menyatakan kita layak pantas masuk surga. Nah, kecuali dia bisa menghadirkan bukti. Fa'tu biha in kuntum shadiqin, maka hadirkan atau datangkan bukti itu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, ini penjelasannya. Wa hakadza qulu man da'a man da'a da'wa. Dan demikian ini berlaku kepada setiap orang yang mengaku sebuah pengetahuan. Berlaku bagi setiap yang mengklaim, bagi orang yang mengklaim. La budda ayyuki mal burhana ala sihhati ta'uhi. Seharusnya yang wajib dia untuk mendatangkan bukti itu untuk membuktikan kebenaran pengakuannya. Jadi klaim ini ditujukan kepada setiap orang yang mengklaim dia
menjadi ahli surga. Maka dia harus membuktikan, menghadirkan bukti-bukti itu, yang mana bukti itu menjadi dasar kebenarannya menjadi ahli surga. Jadi kan kita juga begitu, Pak. Nah, jadi ukur sendiri kira-kira. Aku ini masuk ahli surga, masuk ahli surga. Wa illa, jika dia tidak mampu menghadirkan bukti-bukti itu, kalau kulibat alaihi ta'uh, maka dikembalikan pengakuannya itu terhadap dirinya sendiri. Ya, ditolak lah itu, ditolak kembali kepada dirinya sendiri. Wa ti'a mada'u, ya kartu angel macam itu ya satu ini. Mutu ya. Wa ti'a muta'in aksu apa aksi ya? Aksu mada'a bila burhanin lakana la farqa bainahuma. Artinya gini, orang yang mengklaim terhadap pengakuannya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pengakuan yang pertama tadi, pengakuan orang yang pertama tadi, bila dia juga tidak memiliki bukti, maka tidak ada bedanya keduanya. Tadi orang Yahudi dan Nasrani mengklaim dia ahli surga. Dengan punya pendapat sendiri, saya juga ahli surga. Kalau sampai juga tidak memberikan bukti yang menyatakan bukti itu memberikan dengan ahli surga, juga nggak ada bedanya. Juga nggak ada bedanya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi harus sama-sama mendatangkan bukti. Burhan, nah bukti yang nyata itu adalah walladzi yasduqu da'awi au yakzuha. Burhan itu adalah bukti yang bisa membenarkan pengakuannya atau bukti yang bisa membuktikan bahwasanya pengakuannya itu dusta. Jadi bukti yang menjadi alat ukur dia berdusta atau kata benar. Jadi itulah yang menjadi alat ukurnya. Walamma lam yakun bi'aitihim burhan ulima taktuhum bidil kadakwa. Dan ketika ia tidak mampu menghadirkan bukti itu, maka diketahui kedustaannya terhadap pengakuan itu. Artinya masuk surga itu tidak bisa diklaimisasi oleh siapapun. Gitu. Tapi perlu dihadirkan bukti. Nah, nanti disebutkan rubahnya ini. Nah begitu ya. Jadi harus mendatangkan bukti. Maka sekarang kita ini meraba diri kita sendiri. Ya, dari ibadah kita, dari amal ya, dan dari semuanya. Pantas pegak awak dewi jadi ahli surga. Pantas, kalau pantas sakit kan. Apakah mampir ke neraka dulu atau langsung masuk surga? Nah gitu. Pantas ya. Nah, ke nerakanya berapa tahun dulu? 110 tahun, 100 tahun gitu. Nah, nah, gitu ya. Kemudian thumma dzakara ta'ala burhanul jali'am al-'am li kulli ahadin. Maka kemudian Allah menyebutkan burhan bukti yang jelas yang secara umum bagi setiap seseorang. Maka kemudian Allah memberikan gambaran bukti yang nyata yang bisa dijadikan dalil dengan jelas untuk mengklaim dirinya masuk surga. Apa itu? Yaitu Allah Ta'ala berkata, faqala, berfirman, faqala, tidaklah demikian. Ayat maksudnya, laisa bi amanikum wa da'awikum. Bukan, tidak seperti itu. Bukan seperti angan-angan kalian atau klaim-klaim kalian. Yang benar itu adalah walakin man aslama wajhahu lillah. Nah itu betul. Man aslama wajhahu lillah. Apa artinya? Ai akhlasa lillahi a'maluhu. Yaitu mengikhlaskan
amal-amal kita lillahi karena Allah. Ikhlas. Ikhlas. Ibadah kita, sholat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian amal-amal kita itu tidak ikhlas karena Allah, maka kita bukan bagian dari ahli surga. Padahal ikhlas itu sesuatu yang sangat berat. Nah, sangat berat. Selanjutnya mutawajihan ilaihi biqalbihi, dan menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan hatinya kepada Allah, menyerahkan suatu toleransi hatinya. Artinya menyerahkan amal yang bersifat fisik secara ikhlas, ikhlas. Itulah konsep atau tujuan seseorang untuk menjadi ahli surga. Artinya kalau sudah berbicara konsep ikhlas, siapapun bisa dan siapapun belum tentu bisa. Tidak ukuran ustadz, kan ini ada. Tidak ukuran kiai, santri, tidak ukuran orang besar, orang kecil. Karena ikhlas ini termasuk ibadah hati. Tidak bisa mengukur. Secara fisik mungkin dia alim, kan, sholatnya mungkin khusyuk fisiknya. Allah. Kemudian siang malam dia ibadah dan sebagainya secara fisik. Tapi apakah kemudian dia ikhlas? Wallah. Semoga ikhlas. Makanya perlu dia tuh untuk ikhlas. Nah, pernah saya ceritakan ya, saking beratnya ukuran ikhlas itu, ada salah satu ulama itu ulama besar terbiasa sholat di depan, sholat pertama. Suatu ketika dia masuk di surat di sop belakang. Ini ceritakan di kitab Tahyatul Nufus. Maka kemudian dalam hatinya merasa dia malu. Karena selama ini dia merasa tidak pernah sholat belakang ketinggalan. Sholatnya di depan terus, awal terus. Begitu kemudian bukan al-udzur dan sebagainya, dia sholat di belakang, dia merasa malu dilihat orang. Disitulah kemudian dia ya Allah. Ternyata selama ini dia menyadari bahwa selama ini sholat saya bukan karena engkau, tapi karena manusia. Masya Allah. Makanya apa kan? Bahwa baru menyadari ibadahnya selama ini karena manusia. Dia baru sadar ketika dia masuk itu. Dia malu dilihat orang. Nah, kecil, Masya Allah. Walau alam. Artinya sentuhan kesadaran dia selama ini tidak karena Allah baru malu dilihat orang. Nah, ini kan tipis sekali kan. Oh, nah ini. Malu ya mungkin manajemen menempatkan cara pandang, manajemen menempatkan cara pandang. Nah itu kan perlu riada gitu. Kadang-kadang kita pun dipaksa untuk ikhlas oleh Allah kan. Kadang-kadang dengan kehilangan apa gitu. Barang yang kita cintai. Jadi nggak ikhlas. Tapi dipaksa untuk ikhlas. Kalau dipikir-pikir ya nggak balik, mesti ikhlas saya. Kalau pinjam ya orang pinjam 1 juta gitu. Entah kita nggak berbayar, biaya nagih sampai uangnya nggak nutut. Daripada nggak aneh, ya bos ikhlas noy. Bismillah. Paksa itu. Tapi kadang-kadang kita itu perlu gitu Pak ya. Perlu dipaksa begitu kan. Iya. Nah kalau kemudian ditagih terus menerus biaya nagih besar daripada pinjam kan lama-lama supaya tak ikhlaskan nanti. Kasihan nanti dia malah di akhirat
apa terhalang dia nggak bisa masuk. Makanya kita akan mendapatkan kelipatan apa pahala 2 kali lipat gitu ya. Lah ada rasa kasihan tadi ya. Jangan sampai kemudian otaknya menghalangi dia. Insya Allah kemudian dengan harta kita itu. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, kemudian selanjutnya mana tadi ya? Mana selama wajahulillah ya ayat kalau yang wahwa ma'a ikhlasin. Di samping itu dia juga mengikhlaskan perbuatan baiknya. Perbuatan baiknya. Fi ibadati rabbihi di dalam melakukan ibadah pada Tuhannya. Jadi tidak cukup dia mengikhlaskan amalnya, tapi juga dia di samping itu juga mengikhlaskan, membersihkan amal baiknya di dalam melakukan ibadah pada Tuhannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira kalau kita meraba-raba gini, awal itu udah ikhlas kan Pak ya? Salat-salat yang kita lakukan itu, ibadah kita itu. Nah. Berat ya. Ayo. Iya kan kita bisa mengukur sendiri. Orang lain gak bisa mengukur, kita sendiri yang mengukur. Yang mengukur meraba-raba kita sendiri. Kan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri kan ketika ibadah. Bisa jadi kita ke saat ibadah itu awalnya ikhlas, di tengah ibadah kadang nggak ikhlas juga. Kan ada itu masa-masa seperti itu. Makanya kemudian ada ibadah-ibadah sunnah itu dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan ke saat kita ibadah itu, dalam rangka untuk menyempurnakan itu, menutupi mungkin saat kita ibadah 1 menit bisa ikhlas, 2 menitnya tak ikhlas, kemudian ada 1 menit lagi ikhlas, nah kayak gitu. Saya pernah dengar kata Ustadz itu, dalam ibadah sholat itu, kadang katakanlah sholat kita 10 menit, tidak semua gerakan sholat itu kita ikhlas. Ada 1 detik atau 2 detik yang ikhlas, itulah yang naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ikhlas nggak naik. Ada teman Ustadz gitu. Oh begitu ya sebenarnya. Jadi dalam 1 sholat itu, katakanlah kita rukuknya sampai 4 rakaat itu, hanya beberapa detik aja yang ikhlas itu. Makanya ketika kita ibadah, sholat, itu jangan menafikan kehadiran ikhlas itu. Kita ikhlas saat itulah kita tekankan keikhlasan itu, karena bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Di anna tadi ya. Wa huwa ma'ilasihi muhsinun fi ibadati rabbihi bi an abadahu bi syar'ihi. Ya sama aja itu. Ya. Faulaika hum ahlul jannah wahdahum falahum ajruhum inda rabbihim wal jannatu bima istamalat alaihi minan na'im. Mereka yang melakukan keikhlasannya seperti ini, maka ialah yang berhak untuk menjadi ahli jannah. Ya, kemudian mereka ini yang akan mendapatkan pahalanya di Tuhannya. Dan dia akan mendapatkan jannah dengan segala fasilitas kenikmatan yang ada. Jadi buktinya tadi begitu ya. Ini kan benar menjelaskan orang yang mengklaim masuk surga tadi. Kalau dia tidak bisa membuktikan dengan apa yang diberikan, gambarkan oleh Allah, buktinya salah satu syarat prosedur untuk masuk surga dengan cara ini, maka dia tidak menjadi bagian ahli surga. Nah, ini wa yufhamu minha, dan dapat dipahami dari ini, dari keputusan ini atau dari konsep ini, anna man laisa kadzalik, bahwasanya orang yang tidak seperti itu fahuwa min ahli nar, dia termasuk bagian dari ahli neraka. Kalau tidak, mungkin tinggal diikhlasin ini itulah. Kalau kita tidak ikhlas, walaupun yang kita lakukan itu ibadat sesuai syariat, ikhlasnya, kalau tidak ikhlas karena Allah, dia tidak menjadi bagian ahli surga.
Juga. Nah, oleh karena ini di sini kan tidak perlu kebutuhan kecerdasan, kepandaian ilmu, kepahaman ilmu dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan adalah ikhlasnya tadi, manajemen ikhlas, mengelola keikhlasan. Manajemen keikhlasan, melahirkan keikhlasan. Fala najata illa li ahli ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ati li rasul. Tidak ada keselamatan pada siapapun illa kecuali di ahli ikhlas bagi orang yang menyampaikan keikhlasannya di dalam menjalankan ibadahnya. Jelas ya. Kok jadi anu itu apa ikhlas? Iya. Titik ya. Ini penjelasan dari ayat 111. Nah, kemudian ayat 114. Waqalatul yahudu laysatin nasara ala syai'in waqalatul nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan laysatin nasara ala syai', orang Nasrani itu tidak memiliki dasar, tidak memiliki dasar. Wa qalal nasara, dan juga orang Nasrani juga mengatakan bahwasanya orang Yahudi itu juga tidak memiliki landasan atau dasar. Padahal wahum yatlunal kitab, padahal mereka itu adalah membaca kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Demikian itulah pernyataan orang-orang yang tidak mengetahui persis seperti pernyataan mereka. Wallahu yahkum bainahum, maka kemudian Allah akan menghakimi di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nah, tafsirnya kita lihat. Wa dzalika anna balagha bi ahlil kitab bi ahlil kitab al hawa wal hasadu. Demikian itu terjadi karena terserap terhadap ahli kitab itu rasa atau sifat hawa nafsu dan rasa hasud. Perasaan atau tuduhan-tuduhan seperti itu maksudnya berkaitan dengan apa saja? Yuk paham ini. Masing-masing mengklaim atau masing-masing menuduh bahwasanya Yahudi tidak memiliki dasar untuk menjadi bagian dari surga. Kemudian Nasrani juga menyatakan Yahudi juga bagian yang tidak memiliki dasar untuk masuk surga. Padahal mereka masing-masing membaca kitab. Itu disebabkan karena ada sifat hawa nafsu dan rasa hasud di dalam diri mereka, yang meresap dalam diri mereka. Ila anna ba'duhum jalan ba'dhum, sampai pada tahapan sebagian mereka itu menyesatkan sebagian lainnya, wa kafara ba'duhum ba'dha, dan mengkafirkan sebagian yang lain. Kama fa'ala ummiyu musyriki al-arabi wa ghairihim, sebagaimana pernah dilakukan oleh kalangan ummi dari kaum musyrik barat dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ceritanya, Ustaz. Ceritanya gimana ini? Kisah ini. Iya. Oh. Paling berbantah. Iya, artinya antara Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya saling membantah karena menurut anggapan mereka yang tak punya dalil, punya dasar, satu mereka itu membantah, tidak ada dasar gitu. Faqulu firqatin tatlulu firqatil ukhra, dan setiap kelompok yang lain menyesatkan kelompok yang lain. Wallahu fil akhirati bainal mukhtalifaini bi hikmatil adl. Maka kemudian di akhirat nanti Allah akan menghakimi di antara orang-orang yang berselisih dengan keputusan yang sangat adil.
Allati akhbara bi ibadahu, yang Allah mengabarkan, memberitakan itu terhadap hambanya, fa innahu la fauza wa la najata illa liman sadaqa jami'al anbiya'i wal mursalin. Dan maka bahwasanya tidak ada keberuntungan atau tidak ada kemenangan, tidak ada keselamatan illa kecuali bagi orang yang membenarkan seluruh para nabi dan mursalin. Wa amtasala awamirihi, dan menjalankan perintah Tuhannya, wajtanibun nawahi, dan menjauhi larangannya, wa man adahum, dan barang siapa yang tidak demikian itu atau bertolak dari itu, fahuwa halik, maka dia akan hancur. Jadi ini menjelaskan bahwasanya masing-masing dua kelompok ini saling bertentangan, saling mengklaim dirinya yang paling benar, saling tuduh menuduh. Maka di hari kiamat nanti Allah akan memutuskan, menghakimi perselisihan mereka, yang itu akan dikabarkan kepada hamba-hambanya. Maka keduanya tidak akan mendapatkan peruntungan dan keselamatan kecuali, seharusnya kecuali orang yang membenarkan terhadap seluruh para nabi itu, dan membenarkan para utusan Allah dan mengerjakan perintah Tuhannya dan juga menjauhi larangannya. Nah, mungkin di samping mereka saling menuduh, atau mereka juga menolak keberadaan Nabi Rasulullah SAW itu. Dan kemudian mereka juga tertolak karena mereka tidak membenarkan seluruh para nabi. Kaitannya dengan tadi apa ya? Aku yang masih bingung ini. Lanjut wis. Nah, kampungnya apa? Yang tidak Nasrani yang Ya. antara mereka sendiri loh perang. Oh, iya. Iya. Ya, titik. Ayat selanjutnya, waman adzlamu mimman man'ama sajidallahi ayuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi khurabiha ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifun lahum fid dunya hizu wa lahum fil akhirati azabun azim. Nah ini siapakah yang lebih dolim di antara orang yang menghalangi masjid Allah untuk disebut di dalam masjid tersebut nama-namanya, wasa'a, dan berusaha fi khurabiha, untuk merobohkan masjid tersebut. Ulaika, mereka itulah, maka lahum, tidaklah layak lahum bagi mereka, ayyadkhulaha, untuk memasuki masjid tersebut, illa khafiin, kecuali dalam keadaan rasa takut. Lahum, bagi mereka, fitumnya, di dalam dunia, isyun, ada kehinaan, walahum, dan bagi mereka fil akhirati, dalam akhirat, adzabun azim, ada siksa yang sangat besar. Penjelasannya, ai la ahadun adlamu wa syaddu jaraman mimman man'ama sajidallahi. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih zalim atau lebih jahat dibandingkan orang yang menghalang-halangi masjid Allah, an dzikrillahi fiha, disebut nama-nama Allah di dalamnya. Jadi nggak boleh Pak ini ya, tidak boleh kita menghalang-halangi tidak boleh kita menghalang-halangi masjid Allah, orang yang ingin memakmurkan masjid Allah, nggak boleh. Ya, dia adalah lebih zalim, lebih jahat, yang sangat jahat sekali. Dan tidak boleh pula wa iqamati shalah wa ghairiha min anwa'il ta'at, dan menghalangi orang-orang yang akan mendirikan sholat dan semacamnya dari amal-amal ketaatan lainnya. Tidak boleh. Dilarangan bagi orang yang menghalangi masjid Allah, disebut dalamnya nama-nama Allah, atau intinya memakmurkan masjid Allah. Yang saat ini kan cenderung banyak ya di negara kita, kelompok A menghalangi karena tidak sekelompok dan sebagainya, atau menyinggung kelompoknya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ayat ini. Nah, wasa'a artinya adalah penjitahada wa bazala wasa'ahu.
hampir sama ini. Setelah itu bersungguh-sungguh, wa badzala itu bersemangat, berusaha dengan semangat melakukannya itu fi khurabiha, di dalam merobohkan masjid itu. Baik makna al-hasiyu atau baik makna secara fisik maupun secara maknawi. Al-khurab itu maknanya baik fisik maupun maknawi. Al-khurabu hasbi, makna secara fisik atmuha, yaitu merobohkan, menghancurkan. Wa takhribuha, merobohkan. Wa takdiruha, atau mengotori. Jadi makna dari secara fisik adalah merobohkan masjid itu sendiri, menghancurkan atau mengotori masjid itu. Nah kan ini termasuk adat-adat masjidnya. Gak boleh kita kemudian mengotori masjid itu dengan kotoran baik sengaja ataupun tidak sengaja, atau dengan ludah dan sebagainya. Gak boleh. Ini termasuk kategori khurabuha. Secara maknawi, wa khurab al-ma'ni ya, man'u dzakirina li ismillahi fiha, yaitu menghalangi orang-orang yang menyebutkan atau menzikirkan isma Allah, nama Allah di dalam masjid tersebut. Nah, lanjutannya, wa hadza amun likulli man istasaba bihadhihi sifat. Ini adalah makna umum bagi setiap orang yang disifati dengan sifat ini. Fayadkhulu fiha dzalika ashabul fil, dan masuk dalam kategori ini adalah tentara gajah. Tentara gajah saat itu kan pasukan fil, pasukan gajah itu kan hendak menghancurkan Ka'bah. Maka itu termasuk bagian dari ini. Wa Quraisy wina satu Rasulullah SAW amal Hudaybiyah, dan juga bangsa Quraisy saat menghalangi Rasulullah SAW ketika pada tahun Hudaybiyah, tahun mau haji itu kan dihalang itu sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Itu juga masuk kategori ini. Wa nasara hina akhrabu Baitul Maqdis, dan orang-orang Nasrani saat mereka merobohkan Baitul Maqdis saat perang salib ya. Saat perang salib. Nah itu masuk dalam juga bagian ini. Wa ghairihim, dan lain sebagainya min anwa'i dzalimin, mati dan macam-macam lainnya, itu sebagai macam yang bentuk kedzaliman as-sa'ina fi khurabiyah, usaha-usaha untuk di dalam merobohkannya. Maka datullah atau memerangi Allah Subhanahu Fajazahum, maka balasan mereka, maka Allah, maka Allah akan membalas usaha-usaha manusia yang ingin merobohkan masjid Allah. Ya, usaha-usaha Allah akan membalas bi anna manahum dukhuluha syar'an, yaitu Allah akan membalas usaha-usaha orang yang akan menghalangi kemakmuran masjid Allah itu. Yang pertama adalah mencegah mereka untuk memasuki masjid itu secara syar'i. Siapa itu? Orang Nasrani dan orang Muslim nggak boleh kan? Nah itu secara syar'i. Salah satunya adalah Allah menghalangi mereka untuk masuk masjid, karena dulu pernah mereka menghalangi orang-orang yang ingin memakmurkan masjid. Kemudian kecuali illa khaifina dzalilina, kecuali orang-orang yang takut dan hina atau di bawah kewenangan, di bawah kepemimpinan umat Islam. Falama akhafu ibadallahi akhafahumullah. Maka ketika mereka hendak membuat takut atau menakuti hamba Allah, maka Allah pun juga akan menakuti mereka. Artinya kalau nanti mereka itu berusaha untuk merobohkan atau menghalang-halangi orang ingin mengakukan Allah, maka Allah pun juga akan membalas mereka. Kapan itu? Ya tentunya dengan syarat tertentu ya. Insya Allah pasti mereka akan dikalahkan oleh Allah SWT. Fal musyrikuna alladzina saddu rasulahu, dan orang-orang musyrik yang dulu menghalangi Rasulullah, lam yalbas Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa yasiran, tidak berapa lama kemudian Rasulullah mampu mengalahkan mereka.
hatta atanallahu lahu fi Fathi Makkah, yaitu sehingga Allah mengizinkan memenangkan lahu bagi Rasulullah di dalam Fatu Makkah. Jadi hanya sebentar saja, Pak. Ketika Rasulullah dulu itu dihalangi, ketika Rasulullah dihalangi untuk memasuki Mekah, hanya beberapa waktu aja, beberapa waktu kemudian mereka dikalahkan, yaitu dengan Rasulullah mampu Fatu Makkah. Kemudian wa ma'al musyrikina min qarabati baitihi faqala ta'ala, dan orang-orang musyrik yang menghalangi dari ibadah yang mendekatkan di terhadap Baitullah, maka Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjid. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amiha, setelah tahun ini. Nah, maka kemudian Allah melarang orang-orang musyrik ini ya, untuk mendekati masjid. Jangan masuki, mendekati saja nggak boleh. Itu salah satu balasan yang Allah berikan kepada mereka. Washabul fil, tentara gajah, qad zakarallahu ma zara alaihim. Begitu pula balasan Allah terhadap tentara gajah, bahwa Allah menyebutkan apa yang terjadi atas mereka, dan kita tahu sendiri di surat Al-Fil ya. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani yang merebut Baitul Maqdis, salatallahu alaihim al-mu'minin, maka kemudian Allah mengkuasakan orang-orang mukmin atas mereka. Itu pada saat perang salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, fa'ajaluhum anhu, maka kemudian orang muslim mengusir mereka. Wa hakadha kullu man itasabab bi wasfihim, dan ini berlaku kepada setiap orang yang disifati dengan sifat mereka. Wala buddha ayyalalu qistuhu, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Wa hadza minal ayatil azimah, ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Akhbara bihal al-bari qabla wuqu'iha, yang Allah kabarkan sebelum kejadiannya, bahwa qa'at kama akhbara, maka kemudian terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Artinya kepastian ini berlaku, kan kejadiannya sudah berlaku ya. Jadi ketika Baitul Maqdis dulu direbut oleh kaum salib, kemudian Allah balikkan, Allah menangkan kaum muslimin. Ketika pasukan gajah mau menyerang Ka'bah, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga akan berlaku saat ini juga. Dengan saat ini kita mengetahui saat ini kan Palestina, Baitul Maqdis kan di dalam kekuasaan Israel. Iya kan? Israel. Nah, kita meyakini insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama lagi akan Allah balas itu dengan didatangkan pasukan muslimin. Gak tahu dari mana, kapanlah rencananya. Tapi yang jelas saya meyakini sangat yakin sekali nanti juga kaum muslimin akan mampu mengalahkan mereka. Kan ada hadis itu ya, yang mengatakan bahwasanya sampai batu pun berbicara kepada pasukan muslimin. Dia mengatakan bahwasanya, hai kaum muslimin, di belakang saya ini ada orang Yahudi kan, gitu kan. Itu salah satu bentuk yang menggambarkan kemenangan kaum muslimin. Sampai batu pun memberitakan kepada pasukan muslimin bahasanya di balik dia ada kaum Yahudi. Nah, kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Yang penting saat ini adalah bagaimana kita meyakini itu. Kemudian keyakinan kita itu kita transfer kepada anak-anak kita, generasi kita, supaya keyakinan ini
menjadi bagian dari keyakinan generasi kita. Sebab kalau kita melihat sejarah penaklukan Konstantinopel, itu kan perjalanannya sangat panjang sekali, Pak ya. Ketika Rasulullah di perang Khandaq itu kan mendapatkan apa ilham dari Allah SWT bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh muslimin, itu saat itu kondisi Rasulullah itu terjepit dalam suatu saat dia itu akan diserbu oleh pasukan Hazab kan, pasukan gabungan dari pasukan kabilah Quraisy dan kabilah-kabilah lain yang bersatu untuk mengepung Madinah saat itu. Jadi pada saat itu kondisinya sangat sangat tidak masuk akal itu, bahwasanya pasukan Islam akan mampu menaklukkan Konstantinopel. Padahal Konstantinopel saat itu menjadi ibu kota Romawi ya. Romawi yang saat itu menjadi penguasa dunia saat itu. Nah, kabar itu ditransfer dari generasi ke generasi sampai kepada Khalifah Abu Bakar Khalifah Umar mencoba, kemudian sampai kepada Khalifah Bani Abbasiyah, dari dulu kan sampai beberapa generasi kurang kalau nggak salah itu 8 abad gitu kan ya, kurang lebih ya 8 abad 800 tahun Pak, untuk membuktikan kabar yang disampaikan Rasulullah itu waktu 800 tahun. Tapi proses pengkabaran itu menjadi sebuah keyakinan tetap proses oleh generasi-generasi sahabat itu kepada generasinya. Kalau itu putus nggak terjadi, Pak. Nah, ini keyakinan ini harus tertanam dari kita semua agar apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu betul-betul akan terjadi. Nah, itu. Nah, kalau enggak ya habis sudah. Nah, itu. Nah, itu 800 tahun baru terjadilah penaklukan Konstantinopel itu oleh Pak Kimin. Jadi tugas kita sekarang ini adalah mempersiapkan itu. Mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita itu untuk meyakini itu. Agar mereka kemudian memiliki konsep, kemudian gerakan dan sebagainya. Ya. Lanjut. Tadi. Rasa. Ini fal musikun pasal hilfil wastadallal ulama'u bil ayatil karimah ala annahu la yazuzu tamkinul al-kufari min dukhuli masajid. Para ulama berdalil berdasarkan ayat yang mulia ini untuk tidak memungkinkan orang kafir itu memasuki masjid. Jadi ini menjadi keputusan sebagian ulama menjadikan ayat ini menjadi dasar tidak membolehkan orang kafir masuk masjid. Pertanyaannya kemarin di Masjid Istiqlal itu orang itu masuk gimana itu kan? Toleransi itu begini itu. Masih toleran. Masih tahu. Ya, masjid itu ada masjidnya gitu. Tidak semua masjid ya. Oh, Haramain. Ada pendapat. Oh gitu. Jadi kalau Musad Zuhud yang di masjidnya Masjidil Haram, Haramain mutlak. Kalau masjid-masjid yang lain masih perdebatan. Sebagian tidak boleh berdasarkan secara umum ayat ini, sebagian mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Nah, lahum fitunya hizun artinya fadihatun kama taqaddama. Atau mereka mendapatkan keburukan sebagaimana yang telah berlalu. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan mereka juga akan di akhirat mendapatkan azab yang sangat besar.
Wa idza kana la adzaru man mana'a masajidallahi azkara fiha ismuhu, dan jika ada tidak lebih zalim dibandingkan orang yang menghalangi masjid Allah disebut di dalamnya nama-namanya, maka fala a'zamu imanan liman sa'afi amaratul masajid bil amaratil asiyati wal manawi. Jika tidak ada yang lebih zalim dibandingkan menghalangi masjid Allah untuk disebut di dalamnya nama-namanya, maka tidak lebih agung imannya dan tidak lebih besar imannya dibandingkan orang yang memakmurkan masjid itu dengan amalan-amalan makmur yang bermakna baik, itu bermakna fisik maupun bermakna maknawi. Artinya kalau di ayat tadi dijelaskan bahwasanya tidak ada yang lebih dolim dibandingkan, atau tidak ada yang lebih jahat dan lebih dolim dibandingkan orang yang menghalangi masjid disebut nama Allah, maka di mafhum mukhalafah, maka tidak ada yang lebih besar imannya dibandingkan orang yang memakmurkan masjid. Di mafhum mukhalafahnya, maka tidak ada yang lebih besar, lebih kuat imannya dibandingkan orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, ini yang punya masjid luar biasa. Saya nggak punya masjid. Nah, itu menandakan keimanan seseorang itu besar dan kuat saat dia berusaha untuk melakukan masjid. Baik itu makna secara fisik maupun makna secara maknawi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, bahkan qad amara Allah Ta'ala bi raf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha. Faqala Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meninggikan rumahnya dan mengagungkannya dan memuliakannya, sebagaimana firman Allah, fi buyutin adzinallahu ay turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu wa ilaihi. Nah, jadi begitu ya. Nah, gitu. Jadi beruntunglah antum yang punya masjid dan memakmurkan itu, menjadwal. Jadi yang memakmurkan termasuk yang menjadwal, yang manage dan sebagainya. Itu Pak Yudi kan punya masjid itu. Oh, itu menjadi indikasi orang yang bagus atau yang besar imannya. Nah, selanjutnya, walillahil masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Milik Allah lah arah timur dan arah barat. Fa innama, maka di mana saja kamu hadapkan wajahmu, fasamma wajhullah, di sana kamu akan mendapatkan wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu makhluk lagi maha bijaksana. Artinya atau maksudnya adalah walillahil masyriq wal maghrib, maksudnya adalah khasammu bidzikri li'annahuma baharul ayatil azimah. Allah SWT mengkhususkan keduanya berzikri dengan menyebutnya li'annahuma karena keduanya itu merupakan mahalul ayatil azimah, merupakan tempat tanda-tanda yang agung, tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Fahuma, dan juga keduanya itu merupakan matali'ul anwari, tempat terbitnya cahaya dan tempat terbenamnya cahaya. Fa'idza kana malikan, maka jika jika karena Allah itu adalah malikan, penguasa atasnya, jika Allah itu adalah penguasa atas keduanya itu, al-masyriq wal maghrib, karena malikan likuli jihad, maka Allah juga penguasa
bagi setiap arah yang ada. Maksudnya ini loh, Allah menyebut al-masyriq wal maghrib itu karena itu merupakan tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Jika Allah itu yang menguasai barat timur itu, maka semua arah itu juga berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan nanti kiblat. Maka menjadi hak Allah memindahkan kiblat al-Maqdis ke Al-Ka'bah gitu loh. Dimaafkan oleh Allah ketika nanti kita di dalam sholat itu kita tidak memiliki pengetahuan secara jelas kiblatnya, maka itu dibolehkan karena kalau Allah penguasa timur dan barat, dimanapun nanti kita menghadap atau memalingkan wajah kita, maka itu tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka penjelasannya begitu. Maka kemudian di ayat berikutnya, fa'ainama tuwallu, di mana saja kamu hadapkan wajahmu, maksudnya wujuhakum min jihad, dari arah-arah yang ada, idza kana tuwallikum iyahu biamrihi, jika kana tuwalli jika kamu hadapkan wajahmu kepada arahnya biamri, dengan perintah Allah Ta'ala, ilma ayub murakum bi istiqbalil ka'bati, atau Allah memerintahkan kamu untuk menghadap Ka'bah, ba'da an kuntum ma'muruna bi istiqbali Baitul Maqdis, atau kamu itu diperintahkan menghadap kepada Baitul Maqdis, atau miru nabi sholat, atau kamu diperintahkan untuk melakukan sholat di sabar, di dalam sabar, ala rohati wanahiha, atau kamu berikan sholat di atas kendaraan dan semacamnya. Fa'inal kiblata haitsuma tawajjuhul abdu, maka kiblat itu di mana saja seorang hamba itu menghadapkan wajahnya. Apa ini? Tasyabbuhul kiblatu, atau saat kiblat itu menjadi enggak jelas atau samar. Fahtahra as-salatu ilaihi, maka kemudian kamu membulatkan tekad melakukan sholat ilaihi, mengarah kiblat ke mana saja gitu, karena enggak jelas ini kiblatnya di mana, kan di hutan kan kita enggak punya itu kan bisa enggak jelas. Tsumma yatabayyanu lahul al-khata, maka kemudian kamu mendapatkan penjelasan bahwasanya yang kamu tekadkan itu ternyata salah, al yakuna ma'dzuran, atau uzur, atau uzur dengan kuat, al marid atau sakit, wanahwi dzalika atau semacamnya, badal umur, dan ini diperintahkan atau itu hamba itu dalam keadaan uzur atau ma'muran, apa maksudnya diperbolehkan ya, maksudnya ma'dzuran diperbolehkan, maafkan. Apa intinya gitu, pokoknya bahasanya intinya ke apa-apa kali teman-teman. Waku ini kesimpulan gini, wabikuli hal, dalam keadaan wakuliyal, dalam segala keadaan, fawastaqbala jihatu minal jihati kharijatun an mulki rabbihi. Ketika kamu menghadapkan arah dari arah-arah yang ada, itu tidak memungkinkan keluar dari kekuasaan Tuhannya. Jadi nggak mungkin kita menghadap, mau menghadap barat, menghadap timur, menghadap selatan, itu tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kondisi tertentu, ketika kita tidak mengetahui kiblat di dalam sholat dan sebagainya, maka diperbolehkan untuk menghadap kemana saja. Maka ketika kita berkendaraan, kereta dan sebagainya itu, kadang kita nggak tahu kan kita di mana. Ya sudah, sholat aja saat itu, itu diperbolehkan. Ya kan? Tidak harus nunggu kereta menghadap kiblat dulu baru kita sholat. Ya enggak. Saat itu kita waktu sholat kita sudah menghadap kemana saja. Enggak mungkin ada belakangan. Itu ada beban. Walaupun kereta itu mungkin larinya ke timur dan sebagainya. Enggak masalah itu. Nah, ini menjadi dalil bolehnya menghadap kiblat, tidak harus menunggu ke arah kiblat dalam kondisi tertentu.
Wa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Maka di mana saja wajah Allah itu, innallaha fasamma, maka ke arah wajah Allah. Pegang kembali gitu ya. Maksudnya tadi ya, dengan segala keadaan maka menghadap ke arah manapun itu tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Fasamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha, maka sungguhnya Allah itu maha luas lagi maha lain. Di dalam ayat ini fihi isbatun al-wajhu, ada penetapan wajah Allah. Ada penetapan wajah lillahi, bagi Allah Ta'ala. Alal wajhil lasiki bihi ta'ala. Yaitu wajah yang sesuai dengan haknya Allah. Jadi kalau ayat ini, kalau di tafsir ini Pak, menyatakan bahwasanya Allah itu memiliki wajah sesuai dengan haknya Allah, sesuai dengan ketentuan Allah ya. Yang dimana wa inna lillahi wajhan la tashbuhuhu al-wujuh. Bahwasanya Allah itu memiliki wajah yang tidak serupa dengan wajah-wajah lainnya. Ini penafsirannya gimana, Ustaz? Ya, artinya Allah dimaknai Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan makhluknya, apapun. Ya. Wa huwa ta'ala wasi'un, dia Allah Ta'ala itu wasi'un maha luas al-fadli karunia-Nya, wa sifatun azimah, dan sifat-sifat yang agung, alimun yang maha mengetahui bisaraikum terhadap apa namanya rahasia kalian, wa niatikum, dan niat kalian. Faman apa itu? Faman sa'atu lali aku. Famin saatihi, dan di antara keluasannya, kemudahannya adalah wa ilmuhu, famin saatihi wa ilmihi, dan di antara keluasan yang dimiliki Allah dan pengetahuannya, yaitu was'un lakum al-amr, yaitu Allah memberikan kemudahan urusan pada kalian. Juga Allah memberikan kemudahan urusan kalian. Wa bila minggu al-ma'mur, dan di antara yang kedua adalah Allah menerima perintah-perintah yang diperintahkan pada kalian. Nah, falahu, maka milik Allah alhamdulillah syukur, yaitu alhamdulillah syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Di antara karunia Allah yang diberikan kepada kita itu salah satunya adalah Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan menerima amalan-amalan yang diperintahkan Allah kepada diri kita. Jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa ini? Terus. Saya mau tanya Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Ini masalah Nasrani dan Yahudi ya. Enggak tadi. Enggak masalah Nasrani dan Yahudi itu tadi kan masing-masing kan mengklaim itu yang paling benar, yang berhak masuk surga itu ya. Tapi kemudian Rasulullah membantah berdasarkan wahyu itu. Tidak begitu kan, tidak demikianlah gitu. Jadi kecuali kalau dia menyerahkan gitu kan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dan berbuat kebaikan. Nah, kemudian dalam tafsirnya itu dijelaskan untuk itu ikhlas itu ya. Nah, ini malah saya menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya Nasrani dan Yahudi itu ya kalau mereka juga mengajarkan tentang kebersamaan diri kepada Tuhan. Iya. Termasuk ibadah, termasuk kebaikan itu. Mereka juga mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah gitu kan. Cuma mereka tidak beragama Islam itu. Ada misalnya Nasrani Yunitarian, kemudian mana tuh ya di Syria atau di mana gitu kan, atau mungkin di Yordania dan seterusnya itu.
Ada juga Yahudi yang juga juga mengakui kan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah gitu ya. Ya, mereka juga mengajarkan konsep kebersihan diri kepada Tuhan, juga mengikhlaskan dalam beribadah dan berbuat kebaikan itu apakah masih bisa kita masukkan ya dia berhak untuk merumput dari surga atau tidak. Ini tadi kan penjelasan masih global, masih umum, artinya ada celah gitu loh bagi Nasrani dan Yahudi itu loh. Gimana Ustaz? Yang kedua, pertanyaan kedua. Yang kedua itu dalam Quran itu disebutkan al-masr wal maghrib itu timur dan barat itu ya. Apa teh? Ya artinya timur dan barat. Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan utara dan selatan? Ini apa artinya? Itu kan apa ada makna yang sifatnya tersendiri gitulah. Kenapa nggak disebutkan itulah? Cukup Ustaz. Oke, nanti biar disempurnakan Ustaz Sud ya. Saya pertama dulu. Yang pertama, salah satu syarat diterimanya amal itu satu dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau nggak ada imannya pasti batal. Dia beriman dulu kepada Allah Taala, tidak menutup sebagainya. Yang kedua, amal ibadahnya itu ada dasar dan dalilnya, ada perintah atau larangannya. Yang ketiga baru ikhlas. Kenapa orang Amaliyah, Yahudi dan Nasrani kemudian itu kemungkinan tidak diterima, pasti nggak terima. Kenapa? Karena dasar pertama imannya. Keberimanan mereka itu tertolak karena mereka satu. Nasrani kan, ya dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ilahun. Ke dalam konsep tauhid, ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak sembah kecuali Allah. Nasrani itu konsepnya ilahata. Ilallah ta. Dia percaya dengan Tuhan. Tapi dia tidak la ilaha. Tidak menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi tidak bertauhid secara sempurna. Jadi dia percaya ilallahnya, dia percaya adanya Tuhan. Yahudi Nasrani sama begitu. Dalilnya adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari alangan ahli kitab dan orang yang Allah fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada dalam neraka jahanam. Sehingga orang-orang yang tidak mengimani Allah secara mutlak itu dengan benar atau mutlak, artinya mengimani Allah dengan mengikrarkan lisannya, dan membenarkan hatinya, membuktikan wa amalkan dan fisiknya, dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun, maka konsep iman kita tertolak. Sehingga amal-amal mereka juga tertolak. Karena kita itu terima karena didasarkan pada keimanan yang benar. Iman itulah yang ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep kita ada rukun iman kan. Kalau rukun iman itu tidak sempurna, maka iman kita juga tidak sempurna, berdampak kepada amalan kita tidak diterima. Nah, iman orang Yahudi hampir sama dengan imannya orang Nasrani. Nasrani itu beriman kepada, kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan langit, mereka mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Tetapi mereka menjadikan selain Allah, yaitu menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ada yang mensekutukan Allah dengan kekuatan lainnya. Maka ini menjadi dasar mereka ilmunya tidak benar, maka seluruh amalnya terhapus. Makanya lazina kafaru tadi kan. Yahudi ya begitu. Yahudi itu menjadikan anak Allah. Nah, masuk kita, iman kita itu percaya pada Allah SWT, tetap mengakui kekuatan lain selain Allah, maka
tauhid kita tidak la ilaha illallah, tidak ilah lain. Makanya konsep la ilaha illallah itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa pisahkan sekalipun. Satu-satuan, nggak bisa la ilaha tok, berarti dia menjadi ateis, ya kan? Tidak ada Tuhan, jadi ateis atau agnostik. Kalau kemudian ilallah saja, dia adalah ideologinya Yahudi jelas Nasrani percaya Tuhan, tapi dia tidak menafikan Tuhan selain Allah. Jadi harus satu kesatuan, la ilaha illallah. Nah, la-nya itu nabi, la nabi yang menafikan Tuhan-Tuhan, ilah-ilah, sembahan-sembahan, kekuatan lain yang menjadi sandarannya. Kemudian ilah itu menetapkan Allah menjadi satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu menjadi satuan. Maka kenapa kemudian kita awal masuk iman harus bersyahadat? Karena ini menjadi dasar. Menjadi dasar yang temanya amal seseorang. Kalau ini tidak bisa, kalau ini nggak menjadi dasarnya nggak bisa, tertolak. Ibaratnya kalau kita kuliah atau sekolah, ini aplikasi pendaftaran sih, pendaftaran dulu, pendaftaran kan bisa aja kan sampai bisa ujian tapi nggak siap daftar, tapi sama tidak terakui. Nah ini kuncinya masuk surga di sini, kunci diterima amal di sini. Jadi semua akan batal kalau kemudian konsep tauhid ini tidak dilakukan secara sempurna. Itu kalau saya begitu ya. Nggak tahu nanti Ustaz Zul bisa tambahkan. Kemudian ya Pak. Iya. Karena tadi di sini dijelaskan ya. Di ayat berapa tadi ya? Nah, di sini dijelaskan li annahuma mahalul ayatil azimah fihima matali'ul anwari wal matariyah. Karena keduanya itu merupakan tempat atau merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Di dalam keduanya itu di situ ada terbit matahari dan terbitnya matahari. Ya, karena menjadikan dua kutub ini ya, dua arah ini sudah menjadi alat untuk mengukur sisi utara dan selatan. Kalau di selatan kan nggak ada mataharinya, nggak ada terbit mataharinya, karena sumber itu sebenarnya kan matahari ya. Itu menjadi tanda kekuasaan Allah SWT yang diawali dari nah, makanya yang disebutkan adalah yang bisa dilihat secara nyata oleh manusia, di mana dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu kemudian melahirkan manusia untuk mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan ya kan, tentang Tuhan itu, kalau memang engkau ada Tuhan lain atau artinya coba terbitkan matahari dari barat. Kalau engkau memang adalah benar-benar Tuhan, itu menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah itu bisa dilihat dengan terwujudnya terbitnya matahari dan terbitnya dari timur dan terbitnya matahari dari barat. Nah itu. Ya mungkin Ustaz mungkin bisa tambahkan. Nah gitu. Ada poin. Maksud saya tadi akan ada Nasrani yang dan mengesahkan Tuhan dan tidak menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Itu ada memang di sekitar Suriah sama Yordania itu. Termasuk Yahudi juga ada tuh. Gimana Ustaz? Kalau saya lihat di Kamal TikTok, cuma ya saya sering itu cuma dengan itu cuma dan juga apalagi tablet Islam, mereka itu bagus sekali. Jadi mereka menyatakan bahwasanya saat ini nggak ada itu Injil dan Taurat itu ada. Dia kaji Injil itu terjadi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah cuplikan dari Taurat. Kemudian perjanjian baru adalah cuplikan dari campuran Bible dan sebagainya itu. Maka kemudian itu Bible itu terdiri dari perjanjian baru. Nah, Injilnya di mana? Gak ada. Teksnya pun gak ada Injil itu. Jadi bagaimana kemudian mereka mengisahkan Allah karena di kitabnya sendiri mereka juga
meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan. Dari kitabnya jadi bertentangan. Kalau mereka memang pengikut Yesus, itu dibuktikan di situ. Tolong dibuktikan ayat berapa, surat apa yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Gak ada di situ. Kalau mereka mengklaim adalah Tuhannya adalah Esa, itu klaimisasi. Tetapi konsep di dalam kitabnya, Bible itu gak ada. Gak ada. Semua Bible itu adalah menyatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dan sebagainya, baik itu yang Kristen, yang Protestan, yang Katolik, hampir sama. Nah, di dalam ajaran atau di dalam ajaran Yesus, kayak gitu, justru yang asli ya, yang asli itu masih beberapa yang asli. Namanya itu kitabnya Satagonta apa itu? Jadi Gonta itu nanti di Rupiah kalau nggak salah. Satagonta itu perjanjian apa Taurat, kumpulan Taurat yang jadikan kitab Satagonta orang Yahudi, Satagonta namanya. Nah, ajaran Yesus itu justru di situ hampir sama dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ya sama, ada sunat, kemudian ada wudhu, kemudian ada masuk ke masjid, kemudian ada sholat juga, sujudnya itu berapa? Sujud gitu. Nah, tetapi orang-orang Kristen sekarang itu justru bertentangan dengan ajaran-ajaran itu. Yang saya tahu gitu. Jadi saya belum menemukan orang Nasrani yang mengesahkan Allah. Saat ini loh, belum menemukan. Kalaupun dia betul-betul mengesahkan Allah, dia didasarkan pada kitab apa? Karena kitabnya yang ada sekarang itu tidak murni lagi. Bukan kitab Injil yang dulu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Karena ketika Nabi Isa itu wafat, kitab itu nggak ada. Dan belum ditulis. Itu ditulis kitab itu setelah 30 tahun wafat Isa. Baru ditulis, kemudian dikonsolidasikan. Nah gitu. Nah kalau ada kemudian orang Nasrani yang kemudian mengesahkan Allah, dia didasarkan pada apa? Gak mungkin. Gitu lah. Sama dengan Yahudi, sama. Cuma Yahudi ada konsep tauhidnya sama dengan kita. Tapi juga ada Yahudi yang memang menjadikan Uzair Allah itu ada gitu. Namanya Tuhannya Yahudi namanya Elohim. Elohim, hampir sama ya. Nah, dia itu yang menjadikan saya nggak yakin sekarang masih ada orang Nasrani dan orang Yahudi yang mengisahkan Allah. Karena di dalam kitab mereka sudah tercampur aduk dengan tangan-tangan manusia yang mereka klaim mengaklaim mereka adalah kitab-kitab dari Allah. Nah, gitu kalau saya gitu Mas. Bisa nambahin?